Bab 2381. Apakah semua orang kita sudah mati? Bagaimana bisa? Kami mengirimkan 3 dewa yang mendalam dan lusinan alam kaisar, lebih dari cukup untuk menghadapi dunia ini. Bagaimana mereka semua bisa mati? Petik 2. Pria parubaya di sebelah Penatua Hong linglung dan tidak terlalu memperhatikan situasi di alam Suzaku, jadi dia tidak tahu bahwa sesuatu telah terjadi di dalam. Dalam pikirannya, dunia biasa di antara 3000 dunia besar dan kecil ini sangat lemah, hanya mengirimkan 2 atau 3 makhluk abadi misterius secara acak sudah cukup untuk menekan segalanya. Sekarang giliran orang luar. Pada saat ini, di dalam alam burung Vermilion, kekuatan jiwa Ye Yunfei telah mengunci orang-orang di luar dan menarik tali busur. Dentang-dentang-dentang, 3 anak panah panjang ditembakkan secara bersamaan. Saat berikutnya, di luar alam Suzaku, 3 alam kaisar sempurna berteriak pada saat yang sama, dan 3 anak panah panjang meledakkan tubuh mereka dalam sekejap, menghancurkan tubuh dan jiwa. Panahan yang luar biasa, baik Penatua Hong maupun pria parubaya itu terkejut. Dentang-dentang-dentang, 3 anak panah panjang muncul tiba-tiba, dan menembakkan 3 alam kaisar lagi. Pengadilan kematian, wajah Penatua Hong penuh amarah, tetapi dia juga sedikit takut 6 kaisar baru saja ditembak mati, dan dia bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Teknik memanah semacam ini juga membuatnya pusing. Ada seorang ahli memanah yang bersembunyi di kegelapan, semua orang segera mengaktifkan semua senjata ajaib di tangan mereka, dan pada saat yang sama mencoba mendekat untuk melindungi satu sama lain. Pria parubaya itu berteriak. Segera semua orang mulai mendekat dengan cepat. Dentang-dentang-dentang, 3 anak panah panjang lagi muncul seperti hantu di atas kepala 3 kaisar, dan langsung menembak kepala ketiga kaisar tersebut. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, menggunakan busur pengunci jiwa dapat langsung membunuh Xuan Xian tingkat menengah, dan dia tidak dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Dentang-dentang, di alam Suzaku, Ye Yunfei terus menarik busur dan menembakkan anak panahnya. 3 anak panah panjang ditembakkan berulang kali, membunuh satu demi satu alam kaisar. Sayangnya alam kaisar ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan Penatua Hong. Tujuan pihak lain sepertinya adalah alam kekaisaran. Pria parubaya itu berteriak. Jadi Penatua Hong dan pria parubaya itu segera melepaskan kekuatan jiwa mereka, mengunci semua alam kekaisaran, dan sepertinya siap membantu. Pada saat ini, 3 anak panah panjang muncul di belakang Xuan Xian perantara pada saat yang sama, melesat melewatinya, dan langsung meledakkan tubuh Xuan Xian perantara, mengubahnya menjadi bola kabut darah. Dentang-dentang-dentang, seperti kilat, Ye Yunfei terus menarik busur dan menembakkan anak panahnya, dan hanya dalam beberapa napas, dia menembak dan membunuh 4 atau 5 Xuan Xian. Ternyata targetnya bukan hanya alam kaisar, tapi juga alam abadi yang misterius. Pria parubaya itu kaget dan marah. Keterampilan panah yang mulia sangat luar biasa, Anda pasti bukan orang biasa. Kami adalah orang-orang dari Sekte King Xuan di dunia utama. Mengapa Anda menembak kami orang-orang dari Sekte King Xuan? Petik 2. Penatua Hong menatap Vermilion berprealem dan bertanya dengan amarah yang tertahan. Mampu menembak Xuan Xian dengan 1 anak panah? Teknik panah seperti itu agak luar biasa. Penatua Hong curiga lawannya mungkin berasal dari latar belakang yang luar biasa. Dentang-dentang-dentang, Ye Yunfei tidak menjawab, dan menembakkan 3 anak panah panjang lagi. Saat berikutnya, di luar alam burung Vermilion, sebuah panah panjang muncul di belakang kepala 3 alam kaisar pada saat yang bersamaan. Berhenti, Penatua Hong telah mempersiapkan diri dengan baik kali ini. Energi jiwanya telah mengunci semua orang di bawah komandonya. Setelah menemukan 3 anak panah panjang, dia segera muncul. Bum bum bum, 3 tangan besar muncul di atas 3 alam kaisar pada saat yang sama, meraih 3 anak panah panjang. Kemudian, yang tidak dia duga adalah ketiga anak panah panjang itu tiba-tiba berubah arah, menghilang ke angkasa dalam sekejap, dan menghilang. 3 jeritan terdengar tidak jauh, dan kepala seorang Xuan Xian dan 2 kaisar ditembakkan oleh panah panjang pada saat yang bersamaan. Ini adalah perubahan busur pengunci jiwa, yang secara paksa dapat mengubah target tembakan di tengah jalan. Mengaum, dengar, saya tidak peduli siapa Anda, jika Anda berani membantai orang-orang King Xuanzong kami seperti ini, bersiaplah untuk menanggung kemarahan King Xuanzong kami. Petik 2. Penatua Hong benar-benar marah saat ini. Orang-orang yang dibawanya ditembak dan dibunuh satu persatu di depan wajahnya, tetapi dia tidak dapat menghentikannya.
Perasaan ini terlalu sedih. Penatua Hong ini adalah makhluk abadi sejati tingkat menengah. Sebelumnya di reruntuhan Dewa Kuno, untuk membantu Su Qingluo dan orang-orang di Istana Reinkarnasi melarikan diri, Ye Yunfei menggunakan busur pengunci jiwa untuk terus mengganggu beberapa master abadi sejati, dan akhirnya bahkan mengalihkan perhatian beberapa master abadi bumi dan berhasil membantu Su Qingluo melarikan diri. Jadi meskipun Penatua Hong ini benar-benar abadi, dia tidak bisa membantu mereka yang ditembak dan dibunuh oleh Ye Yunfei kecuali karena marah ketika dihadapkan dengan busur pengunci jiwa yang aneh. Elder Hong, semua anak panah ini ditembakkan dari Vermilion Bertrealem, saya akan masuk dan menghadapinya. Pria parubaya itu juga sangat marah dan berkata kepada Penatua Hong. Oke, hati-hati, keterampilan memanah lawan sangat bagus, diperkirakan kekuatannya tidak akan lemah. Petik 2, Penatua Hong mengangguk. Sebagai guru abadi sejati, Penatua Hong tidak berani memasuki alam burung Vermilion. Jika tidak, mereka akan ditolak oleh keinginan dunia Suzaku Realm, dan bahkan mengganggu perjanjian kuno. Memanggil, pria parubaya itu melenturkan ototnya dan bergegas menuju pintu masuk dan keluar alam burung Vermilion, bersiap memasuki alam burung Vermilion. Dentang, tiga anak panah panjang muncul di depannya pada saat yang sama, menembak ke arahnya dengan cepat. Gulungan, pria parubaya itu berteriak. Pagoda emas bertingkat 3 keluar dari tubuhnya dan memblokir 3 anak panah panjang. Dang, 3 anak panah panjang bertabrakan dengan pagoda emas. Ledakan, setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, pria parubaya itu begitu terkejut hingga dia mundur lagi dan lagi, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ketiga anak panah panjang itu segera menghilang. Bagaimana bisa, pria parubaya itu tidak dapat mempercayainya. Dia memiliki kekuatan perfect misterius immortal, dan pagoda emas di tangannya adalah senjata ajaib true immortal. Meski begitu, dia tidak bisa menahan 3 anak panah panjang. Ternyata itu adalah senjata ajaib peri sejati. Di alam burung Vermilion, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Jika bukan karena pagoda 3 lantai, Ye Yunfei merasa bahkan jika ketiga anak panah itu tidak membunuh pria parubaya itu, mereka masih bisa melukainya. Dentang, sebelum pria parubaya itu sadar kembali, 3 anak panah panjang muncul dan ditembakkan ke arahnya sambil bersiul. Hati-hati, Penatua Hong datang melintasi langit, menyerang dengan telapak tangan, dan terus memperbesar telapak tangannya untuk menangkap 3 anak panah panjang. Berbelok, Ye Yunfei bisa melihat dengan jelas di dalam alam burung Vermilion, dan sambil berpikir, dia berkata dengan lembut, ketiga anak panah panjang itu segera menghilang. Tidak baik, ekspresi Penatua Hong sedikit berubah dan dia tiba-tiba berbalik. 3 jeritan terdengar, dan 3 murid King Xuanzong ditembak dan diledakkan pada saat yang bersamaan. Dentang, Ye Yunfei terus menarik busur dan menembakkan anak panahnya, membunuh satu demi satu anggota King Xuanzong. Ketika Penatua Hong melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi sangat suram. Lengan bajunya terayun tiba-tiba, membesar terus-menerus, langsung menggulung orang-orang lainnya, dan memasukkannya ke dalam senjata ajaib ruang di tubuhnya. Akibatnya, hanya Penatua Hong dan pria parubaya yang tersisa di lapangan. Jika kamu punya nyali, keluarlah dan bertarunglah. Penatua Hong menatap Vermilion Bertrealem dan berkata perlahan. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya juga memasuki alam Suzaku, mencari sedikit demi sedikit, mencoba menemukan orang yang menembakkan panah tersebut. Nah, persepsi tentang keabadian sejati agak kuat. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu menutupi auramu? Tuan Hun berkata pada Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Pada saat ini, Ye Yunfei telah menggunakan teknik rahasia bayangan secara ekstrim, dan juga menggunakan konsep artistik metode kekecewaan ruang dan waktu untuk membantu menutupi auranya. Namun, Ye Yunfei masih sedikit khawatir, karena begitu auranya bocor dan para master abadi bumi di dunia utama mengetahuinya, konsekuensinya akan sangat serius. Karena begitu para master abadi bumi menemukan Ye Yunfei, mereka akan segera tahu bahwa Su Qingluo telah meninggalkan reruntuhan Dewa Kuno, dan mungkin telah memperoleh buah jiwa abadi surgawi. Ketika berita itu menyebar, Su Qingluo akan menghadapi kejaran semua master abadi bumi. Gemuruh, Hun Lao langsung melepaskan energi luar angkasanya, memotong ruang tempat Ye Yunfei berdiri, memisahkannya dari ruang sekitarnya. Hun Lao, tingkat energi luar angkasamu sepertinya telah meningkat pesat, kata Ye Yunfei sambil tersenyum.
Kamu telah memberiku begitu banyak kristal peri luar angkasa untuk memperbaiki rantaiku selama periode ini. Jika tingkat energi luar angkasaku tidak meningkat sedikit, apakah masih baik-baik saja? Kata orang tua itu. Ye Yunfei tidak menelan kristal peri luar angkasa itu sendirian, tetapi memberikan beberapa di antaranya kepada Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas. Beberapa waktu lalu, Ye Yunfei sedang berlatih latihan rantai di Menara Pantom. Hun Lao, Jin Jiaolongchan dan Hu Miao juga sedang memperbaiki rantai. Aku akan meninggalkan dunia ini. Ye Yunfei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, mengaktifkannya secara langsung, dan berteleportasi di saat berikutnya. Ye Yunfei tidak ingin Penatua Hong melihat auranya, jadi dia tidak ingin tinggal di alam burung vermilion lebih lama lagi. Bab 2382. Begitu Ye Yunfei berteleportasi, kekuatan jiwa Penatua Hong segera merasakannya. Energi teleportasi yang dilepaskan oleh kartu teleportasi luar angkasa menghasilkan fluktuasi spasial yang menarik perhatiannya. Ledakan. Ketika energi kekuatan jiwa Penatua Hong hendak melihat posisi di mana Ye Yunfei berdiri sekarang, beberapa formasi isolasi muncul secara langsung, mengisolasi sepenuhnya ruang di mana posisi ini berada, dan memblokir energi kekuatan jiwa Penatua Hong darinya. Ketika Ye Yunfei pergi sekarang, dia mengerahkan beberapa formasi isolasi cerdas dengan lambaian tangannya, untuk mencegah Penatua Hong merasakan auranya. Hancurkan untukku. Wajah Penatua Hong menjadi gelap, dan dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan energi jiwa untuk membombardir formasi isolasi tersebut. Tentu saja, Penatua Hong hanya melepaskan sebagian dari energi jiwanya dan tidak berani membuat ledakan besar. Dia takut hal itu akan menarik perhatian perjanjian Taiko. Gemuruh. Energi jiwa Penatua Hong membombardir beberapa formasi isolasi, tetapi tidak berpengaruh. Bahkan seorang master abadi bumi harus meluangkan waktu untuk memecahkan formasi yang telah disiapkan Ye Yunfei sekarang. Penatua Hong ini hanyalah seorang abadi sejati, dan dia melepaskan sejumlah energi jiwa yang tidak mungkin dipecahkan sama sekali. Ada formasi yang begitu cemerlang di dunia ini, itu benar-benar menghilangkan persepsi saya. Di luar alam burung vermilion, Penatua Hong sedikit terkejut dan marah. Sebagai seorang abadi sejati, dia merasa bahwa tidak ada formasi yang sulit untuk membawanya ke dunia biasa dari dunia berukuran 3000, dan semua formasi harus mudah dipatahkan untuknya. Setelah beberapa kali mencoba berturut-turut, Penatua Hong tidak mampu menembus formasi isolasi yang diatur oleh Ye Yunfei, dan akhirnya harus menyerah. Mengapa semua orang Miao di alam sub hilang? Siapa yang menembak dan membunuh anggota King Xuanzong kita? Petik 2. Penatua Hong berdiri di luar alam burung vermilion, wajahnya sangat muram, dia penuh amarah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini. Akhirnya, Penatua Hong menjentikkan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Meski ia ingin segera memasuki alam Suzaku untuk menyelidiki dengan jelas, namun pada akhirnya ia tetap tidak berani masuk. Pada saat ini, Ye Yunfei telah menjauh dari 3000 dunia dan muncul dalam kehampaan yang kacau di kejauhan. Karena kekuatan besar di dunia utama telah mengirim orang ke alam burung vermilion, mereka pasti akan mengirim orang ke benua Hongmeng dan benua Feixian. Saya ingin melihat kedua dunia. Jika Anda bertemu orang-orang kuat itu, bunuh mereka semua, tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba teringat pada benua Hongmeng dan benua Feixian. Orang-orang dari King Xuanzong menemukan alam burung vermilion untuk menangkap orang-orang Miao, yang berarti kekuatan besar di dunia utama telah mengetahui identitas mereka. Isi beberapa kristal peri luar angkasa dan lihat apa efeknya. Ye Yunfei mengeluarkan sekumpulan kristal peri luar angkasa, mengisinya ke dalam kartu teleportasi luar angkasa, dan kemudian mengaktifkannya. Meskipun dengan tingkat energi luar angkasa Ye Yunfei saat ini, bahkan jika dia secara langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, dia hampir tidak dapat melakukan teleportasi lintas batas jarak jauh, tetapi menggunakan energi luar angkasa, efek teleportasi pasti akan lebih baik. Memanggil. Setelah mengisi kristal peri luar angkasa, kartu teleportasi luar angkasa tampak penuh kekuatan, dan dengan keras, itu memindahkan Ye Yunfei ke dunia benua Hongmeng. Semua kekuatan dan orang-orang yang terkait dengan Ye Yunfei di dunia ini telah lama diambil alih oleh faksi Guangming, dan kekuatan serta orang-orang yang tersisa tidak ada hubungannya dengan Ye Yunfei. Namun Ye Yunfei baru saja muncul di benua Hongmeng, dan segera menemukan bahwa dunia ini sepertinya baru saja mengalami bencana.
Sejumlah besar orang asing yang kuat masuk ke dunia ini dan melakukan pembantaian di mana-mana. Suara mengemis, menjerit, mengaum, tertawa, dan auman energi terdengar tiada henti. Makhluk asli di dunia ini diburu dan melarikan diri kemana-mana di daratan, tetapi makhluk asing itu terlalu kuat, berdiri di langit di atas daratan, dan membunuh banyak orang dengan lambaian tangan. Semua orang akan mati. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap. Meskipun semua orang yang terkait dengan Ye Yunfei di benua Hongmeng telah ditangkap, orang-orang yang tersisa memiliki sedikit hubungan dengan Ye Yunfei, tetapi mereka dibantai karena Ye Yunfei. Cobalah kekuatan pedang jiwa, bunuh semua kaisar terlebih dahulu. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Setelah Ye Yunfei menggabungkan pedang jiwa, dia memurnikan sejumlah besar kristal jiwa tingkat peri. Energi kekuatan jiwa telah meningkat pesat, dan tingkat kematian pedang jiwa juga melonjak. Hanya saja itu belum digunakan dalam pertarungan sebenarnya. Sekarang Ye Yunfei ingin mencoba kekuatan pedang jiwa. Tertawa, Ye Yunfei berpikir, dan pedang jiwa di lautan jiwa bergetar sedikit, dan kemudian bergegas keluar dari lautan jiwa, bergegas ke lautan jiwa seorang pria parubaya dengan kekuatan tingkat kaisar di kejauhan seperti kilat, seolah meledak sebuah gelembung, langsung meremukkan raga jiwa pria parubaya ini. Alam pria parubaya ini adalah kaisar surgawi tingkat tinggi, tubuhnya sedikit gemetar, dan kemudian dia berdiri di sana dengan hampa, tidak bergerak, dan vitalitas dalam tubuhnya telah menghilang. Cici, Ye Yunfei menggunakan pikirannya untuk mengendalikan pedang jiwa, terus-menerus menghancurkan tubuh jiwa alam kaisar satu demi satu, merasa sangat santai, hampir tanpa usaha. Pedang jiwa ini terbuat dari batu jiwa kacau 9 lubang, yang sangat keras sehingga bahkan Master Abadi Bumi tidak dapat menghancurkannya, ditambah dengan kekuatan jiwa Ye Yunfei, sifat mematikannya terlalu menakutkan. Menghadapi pedang jiwa ini, orang-orang dengan kekuatan kaisar tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan mereka dibunuh secara langsung tanpa mengetahui apa yang terjadi. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan metode kekecewaan ruang waktu, dan terus berjalan di benua Hongmeng dengan kecepatan yang mencengangkan, dan pada saat yang sama terus menggunakan pedang jiwa untuk membunuh satu demi satu kaisar. Saat bertemu dengan setengah kaisar dan orang-orang di alam surga, Ye Yunfei melambaikan tangannya secara langsung dan menebas teknik pedang, langsung membunuh banyak orang. Ye Yunfei telah mengembangkan 10.000 pedang menjadi satu rantai latihan ke alam 10.000 pedang menjadi satu, dan dapat dengan mudah membunuh alam kaisar dalam hitungan detik, apalagi alam setengah kaisar dan surga. Karena Ye Yunfei membunuh orang begitu cepat, dia membunuh hampir setengah dari orang-orang yang masuk ke benua Hongmeng dalam sekejap. Orang-orang yang masuk ke benua Hongmeng ini semuanya berasal dari kekuatan besar di dunia utama, terutama Sekte King Xuan, 5 Sekte Abadi, Kekaisaran Qiantang dan Sekte Barat, dan beberapa berafiliasi dengan kekuatan besar ini. Kekuasaan harus diikuti untuk membantu. Setelah mereka memasuki benua Hongmeng, mereka ingin menangkap orang-orang yang terkait dengan Ye Yunfei, tetapi mereka menemukan bahwa semua orang yang terkait dengan Ye Yunfei telah menghilang. Jadi dengan marah, orang-orang dari dunia utama ini melakukan pembunuhan besar-besaran, berniat membunuh semua makhluk hidup di benua Hongmeng. Di antara kelompok orang-orang dari dunia utama ini, yang paling kuat adalah 4 Master Xuanxian dan puluhan kaisar. Kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat sehingga makhluk di benua Hongmeng tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ye Yunfei kebetulan tiba. Apa yang telah terjadi? Mengapa banyak orang kita yang meninggal mendadak? Siapa yang melakukannya? Petik 2. Keempat Master Xuanxian akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan orang-orang yang mereka bawa sekarat dalam jumlah besar. Saya melihat sosok yang samar-samar, dia pasti membunuh rakyat kita. Pergi dan kelilingi orang itu. Petik 2. Tiba-tiba, seorang Master Xuanxian melihat sosok yang perlahan menjadi ilusi di kejauhan, dan langsung berteriak. Suara mendesing. Keempat Master Xuanxian segera menggunakan gerakan mereka dan bergegas menuju sosok itu. Faktanya, sosok ini hanyalah bayangan sisa dari metode kekecewaan ruang dan waktu Ye Yunfei, setara dengan gambaran ruang dan waktu, dan tubuh Ye Yunfei telah lama hilang. Ye Yunfei menggunakan metode kekecewaan ruang waktu untuk mempercepat kecepatan pembunuhan. Kemudian, Ye Yunfei tidak lagi menggunakan pedang jiwa untuk menghadapi para kaisar itu, karena itu sama saja dengan membunuh ayam dengan pisau banteng dan menyia-nyiakan kekuatan jiwa. Ye Yunfei terus melambaikan telapak tangannya,
menggunakan 10.000 pedang untuk kembali ke satu metode, menebas sinar pedang yang tajam. Setiap sinar pedang merenggut banyak nyawa, dan jeritan terus terdengar di benua Hongmeng. Wah, siapa kamu? Pada saat ini, 4 Master Xuanxian telah mengepung bayangan yang ditinggalkan oleh Ye Yunfei tadi. Salah satu dari Xuanxian berteriak, dan sebelum dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa hanya ada bayangan di depannya. Anak ini sepertinya telah melarikan diri. Keempat Xuanxian itu sedikit terkejut dan marah. Di sana, akhirnya, keempat makhluk abadi merasakan tubuh Ye Yunfei, dan pada saat yang sama, mereka menggunakan gerakan mereka untuk mengejar Ye Yunfei dengan kecepatan penuh. Tapi kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat, meninggalkan bayangan di tempat dan tubuh utama menghilang seketika. Ketika 4 makhluk abadi misterius tiba, mereka menemukan bayangan lain. Bagaimana bisa? Bagaimana anak ini bisa begitu cepat? Petik 2. Keempat Xuanxian tidak dapat mempercayainya. Anda tahu, mereka berempat adalah Xuanxian. Bahkan Xuanxian tidak bisa menangkap teknik gerakannya, itu terlalu menakutkan. Ye Yunfei terus berkeliaran di daratan, membunuh orang terus-menerus, dan jeritan terus terdengar. Nak, hentikan. Keempat Xuanxian mengejar bayangan Ye Yunfei dengan marah, dan mereka semua berteriak keras. Apa yang telah terjadi? Preman-preman ini sepertinya sedang dibantai. Adakah yang datang untuk menyelamatkan benua Hongmeng kita? Siapa itu? Petik 2. Para preman gila ini akhirnya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Sangat senang. Petik 2. Melihat pemandangan ini, makhluk asli di benua Hongmeng sangat bersemangat dan menangis. Setelah beberapa saat, akhirnya, kecuali keempat Xuanxian itu, semua orang dari dunia utama dibunuh oleh Ye Yunfei. Sekarang giliranmu. Ye Yunfei menghentikan sosoknya, berbalik perlahan, melihat keempat Xuanxian yang mengejar dengan kecepatan penuh, dan berkata dengan dingin. Anak ini sangat familiar. Keempat Master Xuanxian sangat cepat dan mendekati Ye Yunfei dalam sekejap. Mereka melihat wajah Ye Yunfei dengan jelas dan merasakan aura jiwa dan raga Ye Yunfei. Karena keempat makhluk abadi misterius ini telah memasuki peninggalan Dewa Kuno dan berpartisipasi dalam pengejaran Ye Yunfei dan Su Qingluo di peninggalan Dewa Kuno, mereka mengetahui penampilan dan aura jiwa tubuh Ye Yunfei. Itu dia, yang bersama Su Qingluo. Akhirnya, seorang Xuanxian mengenali Ye Yunfei terlebih dahulu, dan berteriak kaget. Tertawa, dengan memikirkan Ye Yunfei, pedang jiwa meluncur keluar, dan kemudian muncul di lautan jiwa Xuanxian ini, menyerang tubuh jiwanya. Keluar, Xuanxian ini merasakan kekuatan jiwa menakutkan yang memancar dari pedang jiwa, dan berteriak ngeri. Ledakan, senjata ajaib kekuatan jiwa melayang di lautan jiwanya dan memblokirnya menuju pedang jiwa. Engah, pedang jiwa melintas, langsung menghancurkan senjata ajaib seperti jiwa ini, dan kemudian menghancurkan tubuh jiwa peri misterius ini dengan kecepatan yang mencengangkan. Paku, ini adalah Xuanxian Junior. Batu jiwa kekacauan 9 lubang memang merupakan batu yang sangat keras. Senjata sihir jiwa secara umum sama rapuhnya dengan tahu di hadapan pedang jiwa. Kata Ye Yunfei sambil tersenyum di dalam hatinya, dia sangat puas dengan kekuatan pedang jiwa. Ya, kamu benar-benar. Xuanxian lainnya juga mengenali Ye Yunfei dan berteriak. Tertawa, pedang jiwa mengalir ke lautan jiwanya. Ledakan, 2 senjata ajaib kekuatan jiwa muncul dan berdiri di depan tubuh jiwanya. Pedang jiwa melintas, menembus 2 senjata ajaib, dan kemudian secara langsung menghancurkan tubuh jiwa Xuanxian ini. Ini adalah Xuanxian perantara. Bagaimana bisa? Sebelum Xuanxian ini meninggal, dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan mengucapkan kalimat terakhir. Ya, dengan tingkat kekuatan jiwaku saat ini, ditambah dengan pedang jiwa, aku bisa langsung membunuh Xuanxian tingkat menengah, dan juga harus bisa merusak tubuh jiwa Xuanxian tingkat tinggi. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, merasa sangat puas dengan kekuatan pedang jiwa. Apa yang terjadi pada kalian? 2 Xuanxian lainnya merasa kedua rekan mereka sepertinya sudah mati, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Cici, Ye Yunfei menggunakan pedang jiwanya untuk langsung membunuh 2 makhluk abadi misterius ini. Salah satu dari 2 Xuanxian ini adalah Xuanxian Junior dan yang lainnya adalah Xuanxian perantara. Tentu saja mereka bukan tandingan Ye Yunfei. Esensi darah dari 4 makhluk abadi misterius ini tidak bisa disia-siakan. Ye Yunfei mengayunkan lengan bajunya, menggulung mayat keempat Xuanxian, dan memindahkan mereka ke menara pantong.
Ye Yunfei tidak mengumpulkan esensi darah dari para Xuanxian yang telah dipenggal di alam Suzaku karena kekuatan jiwa dari Penatua Hong telah merasakannya sepanjang waktu. Tetapi sekarang, Ye Yunfei menolak untuk menyia-nyiakan esensi darah dari keempat Xuanxian ini. Sama seperti itu, di benua Hongmeng, semua orang dari dunia utama dipenggal oleh Ye Yunfei, tidak meninggalkan seorang pun. Akulah yang membawa masalah bagi benua Hongmeng. Ye Yunfei melihat dunia ini dan berkata dengan lembut, "Saya akan menemukan cara untuk menebusnya di masa depan. Ketika saya cukup kuat, saya akan melindungi dunia." Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, "Sekarang saatnya mengunjungi benua Feixian." Diperkirakan situasi di benua Feixian sama dengan di benua Hongmeng. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa dan mengaktifkannya secara langsung. Hanya sebagian kecil dari kristal transmisi ruang angkasa yang diisi sebelumnya yang digunakan, dan masih banyak lagi. Ledakan. Kartu teleportasi luar angkasa meledak dengan energi teleportasi yang kuat, dan membawa Ye Yunfei menjauh dari benua Hongmeng, dan hanya setelah beberapa napas, sampai ke benua Feixian. Ye Yunfei muncul di langit di atas benua Feixian, dan energi jiwanya segera dilepaskan, merasakan seluruh benua. Seperti yang diharapkan, sekelompok orang asing yang kuat juga datang ke benua Feixian, dan mereka melacak orang-orang di benua itu yang terkait dengan Ye Yunfei. Namun, orang-orang di benua Feixian yang terkait dengan Ye Yunfei telah ditangkap oleh Sekte Cerah. Dalam kemarahan, orang-orang dari beberapa kekuatan besar di dunia utama ini mulai membunuh orang dimanapun di benua Feixian untuk melampiaskan kemarahan mereka. Jeritan di daratan tidak ada habisnya, dan bau darah membubung ke langit. Situasinya persis sama dengan benua Hongmeng. Lebih dari selusin kerajaan kaisar telah lahir di benua Feixian. Tetapi setelah para kaisar ini mengetahui bahwa orang-orang aneh ini berasal dari dunia utama, mereka sangat ketakutan sehingga mereka telah menemukan tempat untuk bersembunyi, dan mereka tidak berani keluar. Semua orang berhak mati. Ye Yunfei sangat marah, jadi dia melakukan pembunuhan besar-besaran lagi, terus-menerus memenggal kepala orang-orang dari beberapa kekuatan besar di dunia merdeka dengan kecepatan yang mencengangkan. Sayang, bagaimana bisa ada orang dari klan Tianjin di markas klan Tianjin? Tampaknya dikelilingi. Petik 2. Tiba-tiba, Ye Yunfei menemukan bahwa ada aura suku Tianjin di markas besar suku Tianjin, dan dikelilingi oleh sejumlah besar orang dari dunia utama. Jadi Ye Yunfei segera menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu dan datang ke langit di atas markas klan Tianjin. Penatua pertama, Penatua kedua. Dengan persepsi jiwanya, Ye Yunfei menemukan bahwa kedua tetua klan Tianjin berada di markas, dan mengaktifkan berbagai formasi di markas untuk melawan musuh. "Kalian berdua, kenapa kalian ada di sini? Bukankah aku sudah meminta seseorang untuk menjemputmu sebelumnya?" Petik 2. Ye Yunfei segera bertanya melalui transmisi suara. "Kami telah pergi sebelumnya, tapi kami harus kembali untuk melindungi altar teleportasi menuju dunia ibu. Dan penyihir tua telah mencoba menghubungi dunia ibu beberapa waktu lalu, jadi kami membawa penyihir tua itu kembali untuk melihat apakah ada tanggapan dari dunia ibu." Jawab sesepuh agung itu. Bab 2383. "Tuan Ye, kenapa kamu datang ke sini tiba-tiba?" Kedua tetua klan Tianjin sangat gembira dengan kedatangan Ye Yunfei yang tiba-tiba. Sekarang markas besar klan Tianjin telah dikelilingi oleh sekelompok musuh yang tangguh, keduanya baru saja mendiskusikan bagaimana menghadapinya, tetapi Ye Yunfei tiba begitu cepat. Begitu mereka mendengar suara Ye Yunfei, kedua tetua itu merasa lega. Jadi begitu, Ye Yunfei sedikit terdiam. Apa yang dilakukan kedua tetua klan Tianjin ini sebenarnya sama saja dengan bunuh diri. Mereka tidak tahu seberapa kuat kekuatan utama di dunia utama, namun mereka benar-benar kembali ke markas. Saat ini, sekelompok orang dari dunia utama berdiri di luar markas klan Tianjin, masing-masing memancarkan energi yang kuat. Di antara mereka ada 5 Master Xuanxian, 2 Xuanxian perantara dan 3 Xuanxian junior. Level dan kekuatan benua Feixian jauh lebih tinggi daripada benua Hongmeng, sehingga keseluruhan kekuatan orang-orang yang dikirim oleh kekuatan besar ke benua Feixian juga lebih kuat. Semua orang yang berhubungan dengan anak itu di benua Feixian telah menghilang. Tanpa diduga, ada 3 orang lagi di sini. Bagus sekali, jika mereka ditangkap, kita harus bisa mengetahui kemana orang-orang yang menghilang itu tiba-tiba pergi.
Seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja ungu dengan wajah agung berkata pakaian pria parubaya ini disulam dengan naga hijau, memberikan rasa ancaman yang sangat besar kepada orang-orang. Orang-orang ini semuanya berasal dari Kekaisaran Qiantang di dunia utama, dan pria berkemeja ungu ini adalah anggota keluarga kerajaan Kekaisaran Qiantang. Tuan Huo, beri saya perintah. Biarkan kavaleri menyerbu masuk, hancurkan formasi, dan tangkap ketiga orang di dalam. Seorang prajurit lapis baja meminta instruksi kepada pria parubaya berkemeja ungu. Oke, ayo kita lakukan. Pria parubaya berkemeja ungu mengangguk. Semua kavaleri, dengarkan, segera ambil tindakan dan serang. Prajurit itu melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras. Tuan Ye, musuh di luar bersiap untuk menyerang, dan kami berdua bersiap memasuki tanah leluhur untuk bersembunyi. Penyihir agung juga ada di tanah leluhur. Petik 2, kata tetua agung kepada Ye Yunfei. Jangan khawatir, aku akan membereskan musuh-musuh ini. Kata Ye Yunfei, membunuh. Sejumlah besar kavaleri yang menunggangi kuda berkepala naga berteriak serempak dan menyerbu pasukan klan Jin. Dentang, tiba-tiba, cahaya pedang yang menyilaukan menyapu, sangat tajam, dan membelah lusinan kavaleri yang bergegas di depan menjadi dua. Dentang-dentang. Kemudian, sinar pedang muncul satu demi satu, menebas. Setiap sinar pedang membunuh setidaknya puluhan kavaleri. Dalam sekejap, semua kavaleri terbunuh. Dentang-dentang, aliran cahaya pedang lainnya muncul terus-menerus, menebas pria dan kuda lain. Setelah hanya 2 napas, hanya 5 Master Xuanxian yang tersisa berdiri di sana, terkejut dan marah. Yang lebih menakutkan lagi adalah karena kecelakaan itu terjadi begitu tiba-tiba dan waktunya sangat singkat, kelima makhluk abadi ini bahkan tidak menyadari siapa yang membunuh anak buahnya. Ini karena Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia tembus pandang dan menggunakan konsepsi artistik kekecewaan ruang dan waktu untuk membantu menutupi auranya. Pada saat yang sama, Hun Lao juga menggunakan teknik rahasia luar angkasa unik dari klan pohon dunia Hun Lao untuk bantu Ye Yunfei menutupi auranya. Oleh karena itu, bahkan Xuanxian akan kesulitan untuk segera menemukan lokasi dan aura Ye Yunfei. Siapa ini? Tuan Huo meraung dengan marah dan segera melepaskan energi jiwanya untuk mencari orang yang menghunus pedang. 4 Master Xuanxian lainnya juga sangat marah, dan semuanya meledak seketika, siap untuk mengambil tindakan. Namun, saat berikutnya, dengan 3 teriakan berturut-turut, tubuh ketiga Dewa Mistik Junior bergetar hebat seolah-olah mereka disambar petir, dan kemudian mereka berdiri di sana, vitalitas mereka perlahan terkuras habis. Kemudian, seorang Xuanxian perantara di sebelah Tuan Huo juga berteriak, dan kemudian mata, telinga, mulut dan hidungnya mulai berdarah pada saat yang bersamaan, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan kemudian vitalitas di tubuhnya mulai menghilang, dengan cepat. Siapa ini? Siapa yang melakukannya? Petik 2. Pada saat ini, Tuan Huo akhirnya mulai merasa ketakutan, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Semua pria dan kuda Kekaisaran Qiantang yang dibawanya terbunuh, dan hanya dia yang tersisa. Kekuatan Tuan Ye sungguh menakutkan. Kelima orang di luar itu pastilah Master Xuanxian. Saya tidak menyangka Ye Yunfei akan membunuh mereka semudah membunuh ayam dan anjing. Petik 2. Di markas besar klan Tianjin, kedua tetua dengan jelas memahami semua situasi di luar. Tetua kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya, saya selalu berpikir bahwa Tuan Muda Ye seharusnya tidak terkalahkan di alam kekaisaran, tetapi dia mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Tuan dari Xuanxian. Sekarang tampaknya kekuatan Tuan Muda Ye tidak dapat diduga, dan kita tidak pernah dapat menebak apa yang muda Tuan Ye. Betapa kuatnya, tetua yang hebat juga menghela nafas. Merupakan suatu berkah bagi klan Tianjin kami untuk berteman dengan monster muda seperti itu. Tetua yang hebat itu menambahkan, sekarang giliran Anda. Tepat ketika Tuan Huo sedang mencari-cari siapa yang membunuh orang, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di hadapannya seperti hantu dan berkata dengan dingin, "Nak, ternyata kaulah yang baru saja membunuh Kekaisaran Qiantang kami. Sangat berani." Tuan Huo tiba-tiba melihat Ye Yunfei dan meraung kaget dan marah. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia berteriak, lalu berdiri di sana dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tubuh jiwanya telah terluka parah oleh pedang jiwa, dan dia sekarat. Terus-menerus menggunakan pedang jiwa menghabiskan banyak energi jiwa. Sepertinya ada yang perlu ditambahkan.
Petik 2. Ye Yunfei tersenyum kecut. Selama periode ini, Ye Yunfei menggunakan pedang jiwanya berkali-kali untuk melawan musuh dan membunuh Tuan Xuanxian. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi kekuatan jiwanya sedikit terkuras. Jadi Ye Yunfei segera mengeluarkan sekumpulan kristal jiwa tingkat keabadian dan memasukkannya langsung ke lautan jiwa. Wow, pohon budidaya jiwa segera merentangkan cabang, daun dan akarnya, dan mulai memurnikan dan menyerap kristal jiwa tingkat peri ini, dan pedang jiwa juga meledak dengan hisapan yang kuat, memurnikan dan menyerap kristal jiwa ini. Baik pohon budidaya jiwa maupun pedang jiwa telah terintegrasi dengan raga jiwa Ye Yunfei, yang setara dengan 2 raga jiwa Ye Yunfei. Engah, Ye Yunfei meninju tubuh Lord Huo hingga berkeping-keping, lalu menyingsingkan lengan bajunya untuk mengumpulkan semua inti darah Lord Huo, dan mengirimkannya ke Menara Pantom. Pada saat yang sama, mayat 4 Xuanxian lainnya dikirim ke Menara Pantom. Di Menara Pantom, klon vampir segera mulai memurnikan dan menyerap esensi darah dari 5 makhluk abadi ini. Wah, kamu, jiwa lemah Tuan Huo menatap Ye Yunfei dengan ngeri. Boom, Ye Yunfei melakukan teknik penyegelan khusus yang unik untuk ras jiwa, menciptakan rune khusus satu persatu, yang segera menyegel tubuh jiwa Guru Huo, dan kemudian berteleportasi ke Menara Hantu. Tuan Ye membunuh semua musuh. Sangat bagus. Petik 2. Para tetua dari 2 klan Tianjin sangat gembira. Mereka segera membuka formasi dan bergegas keluar menemui Ye Yunfei. 2 tetua, mohon tunggu sebentar. Masih banyak musuh di benua Feixian. Saya akan pergi dan membunuh mereka semua terlebih dahulu, kata Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei melintas dan langsung pergi. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei terus melakukan gerakan kuat, membunuh semua orang dari kekuatan utama di benua Feixian, dan tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Seluruh benua Feixian mulai memulihkan ketenangan. Ye Yunfei memasuki Menara Pantom dan menginterogasi tubuh jiwa Tuan Huo. Pada awalnya, Tuan Huo masih sedikit sombong, tetapi Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia yang khusus digunakan oleh klan jiwa untuk menyiksa tubuh jiwa. Tubuh jiwa Tuan Huo tidak tahan lagi, dan dia mulai menjawab semua pertanyaan. Setelah interogasi Ye Yunfei, dia mengetahui bahwa beberapa kekuatan besar di dunia utama telah mengirim pasukan untuk bersama-sama menyelidiki identitas Ye Yunfei di 3000 dunia. Dengan kekuatan-kekuatan besar ini, mereka secara alami dengan cepat membunuh Ye Yunfei. Identitas tersebut diselidiki dengan jelas, dan kemudian operasi mulai menangkap semua orang yang ada hubungannya dengan Ye Yunfei. Situasi ini persis seperti yang diharapkan Ye Yunfei. Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang kekuatan Kekaisaran Qiantang dan kekuatan besar lainnya. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan mulai menekan Tuan Huo lagi. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei mengetahui tentang kekuatan umum Kekaisaran Qiantang dan beberapa kekuatan besar lainnya dari Tuan Huo. Kekuatan-kekuatan besar di dunia utama ini memiliki penguasa bumi abadi yang duduk di komando mereka, dan setiap kekuatan besar memiliki lebih dari 1 penguasa bumi abadi. Adapun makhluk abadi sejati, ada lebih banyak makhluk abadi dan alam kaisar yang lebih misterius, tangkap saja sejumlah besar dari mereka secara acak. Kekuatan seperti ini persis seperti yang diharapkan Ye Yunfei. Tunggu saja, saat aku cukup kuat di masa depan, aku akan membalas dendam dari kekuatan besar di dunia utama hari ini. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Karakter Ye Yunfei selalu menjadi karakter balas dendam. Engah, Ye Yunfei menghancurkan tubuh jiwa Tuan Huo menjadi beberapa bagian dengan sebuah tamparan, dan kemudian cabang dan daun dari pohon pemelihara jiwa meluncur, menyerap semua bagian tubuh jiwa. Kemudian Ye Yunfei kembali ke markas klan Tianjin. Tuan kamu, 2 tetua dari klan Tianjin keluar untuk menyambut mereka. Penyihir hebat dari klan Tianjin juga keluar untuk menyambutnya. Tuan Muda Ye, beberapa waktu lalu kami orang Tianjin mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan beberapa bahan yang diperlukan untuk memulihkan altar teleportasi. Namun, beberapa material masih terutang. Petik 2. Begitu penyihir hebat melihat Ye Yunfei, dia mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Altar teleportasi kuno yang menghubungkan dunia ibu di tanah leluhur suku Tianjin telah dihancurkan. Ye Yunfei telah berjanji untuk membantu memperbaikinya sebelumnya, dan juga membuat daftar bagi suku Tianjin untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, ini bahan-bahannya. Kebetulan saya juga mendapatkan beberapa bahan yang saya butuhkan, jadi saya akan memberikannya kepada Anda juga.
Petik 2. Ye Yunfei merasakan cincin luar angkasa yang diserahkan oleh Archmage, mengangguk, lalu melambaikan tangannya, dan mengeluarkan banyak harta, yang semuanya berisi energi luar angkasa, dan merupakan harta yang dibutuhkan untuk memperbaiki altar teleportasi. Harta karun ini diperoleh Ye Yunfei di reruntuhan para dewa kuno. Terima kasih, Tuan Ye. Archmage sangat gembira saat melihat ini dan segera mengucapkan terima kasih. Archmage, tolong simpan bahan-bahan ini terlebih dahulu. Masih ada bagian yang tersisa, nanti kalau sudah terkumpul semuanya, saya akan mengambil tindakan untuk memperbaiki altar teleportasi. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Oke, Archmage mengangguk, memasukkan semua harta yang diberikan oleh Ye Yunfei ke dalam cincin luar angkasa, dan kemudian menyembunyikan cincin itu. Tuan Ye, alasan utama mengapa saya kembali ke sini adalah karena saya telah mencoba menghubungi dunia utama melalui altar teleportasi selama periode ini, dan saya menerima beberapa sinyal yang tidak jelas. Selain itu, saya khawatir altar teleportasi akan ditemukan dan dihancurkan oleh musuh, jadi saya meminta tetua pertama dan tetua kedua untuk membawa saya kembali ke markas. Petik 2. Kata penyihir agung kepada Ye Yunfei. Kamu menerima sinyal samar dari dunia ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa anggota klan Anda di dunia induk klan Tianjin telah merasakan altar teleportasi ini dan mencoba menghubungi Anda. Namun, altar teleportasi harus diperbaiki sebelum Anda benar-benar dapat berhubungan dengan dunia asal Anda. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Benar-benar, itu hebat. Sepertinya orang-orang di dunia utama juga mengetahui keberadaan kita. Selama altar teleportasi diperbaiki, kami orang Tianjin pasti akan memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia ibu. Petik 2. Archmage dan kedua tetua sangat gembira. Penatua pertama, penatua kedua, kalian berdua adalah kaisar surgawi tingkat menengah, lumayan. Ye Yunfei merasakan alam kedua tetua klan Tianjin, mengangguk dan berkata, Tuan Muda Ye, orang-orang Tianjin kami memiliki inkarnasi sebagai alat untuk mengembangkan rantai. Selama kami berdua menemukan sejumlah besar senjata ajaib tingkat kaisar dan menggabungkannya ke dalam tubuh kami dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan kami dalam waktu singkat periode waktu. Bukankah kamu sudah memberi kami sejumlah harta karun kaisar sebelumnya? Kami berdua menyempurnakan banyak harta karun kaisar kelas menengah, menerobos ke kaisar langit tingkat menengah. Petik 2. Kata sesepuh agung. Dibao, kan, aku akan mengirimkanmu batch lagi. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengeluarkan kumpulan harta karun kaisar lainnya dan mengirimkannya ke kedua tetua. Karena setidaknya ada ratusan senjata sihir tingkat kaisar di tumpukan ini, dan semuanya adalah harta kaisar kelas atas dan tingkat atas. Mendesis, tetua pertama dan tetua kedua sedikit terkejut saat melihat sejumlah besar senjata sihir tingkat kaisar menumpuk di depan mereka. Tuan Ye, harta ini terlalu berharga, kata sesepuh agung. Apakah itu terlalu mahal? Tidak, senjata sihir tingkat kaisar ini tidak lagi berpengaruh padaku. Ambil. Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang senjata ajaib tingkat kaisar hampir tidak ada nilainya bagi Ye Yunfei. Karena Ye Yunfei sekarang memiliki ribuan senjata ajaib tingkat peri. Baiklah, setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan, kedua tetua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan tersenyum kecut. Mereka tahu bahwa Ye Yunfei benar-benar tidak peduli dengan senjata sihir tingkat kaisar ini. Mereka teringat adegan di mana Ye Yunfei dengan mudah membunuh kelima Xuanxian belum lama ini, dan tahu bahwa Ye Yunfei mengatakan yang sebenarnya. Setelah menggabungkan kumpulan senjata sihir tingkat kaisar ini, tidak butuh waktu lama bagi kita berdua untuk menerobos dunia lagi. Kedua tetua itu menyingkirkan senjata sihir kekaisaran, dan sesepuh agung berkata dengan penuh semangat. Ngomong-ngomong, kedua tetua, teknik rahasia transformasi menjadi senjata seharusnya bisa diintegrasikan dengan senjata sihir tingkat peri. Setelah mendengar kata-kata tetua agung, Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaan tergerak di hatinya dan bertanya. Inkarnasi sebagai alat adalah salah satu rahasia warisan inti klan Tianjin kita. Dalam ingatan rasial saya, tuan terkuat dari klan Tianjin kita lebih kuat dari bumi abadi yang legendaris. Oleh karena itu, berubah menjadi senjata teknik rahasia semacam ini pasti bisa dikombinasikan dengan senjata sihir tingkat peri. Kata tetua agung dengan pasti. Tuan Ye, apakah Anda sudah mendapatkan senjata ajaib abadi dan ingin mencoba fusi?
Tetua Agung menebak maksud pertanyaan Ye Yunfei dan bertanya, "Ya, namun, aku tidak yakin apakah tubuhku bisa menyatu dengan senjata sihir tingkat peri. Karena saya menggabungkan sejumlah senjata sihir tingkat kaisar belum lama ini, dan menemukan bahwa saya tampaknya telah mencapai hambatan dalam teknik rahasia inkarnasi sebagai senjata." Petik 2. Ye Yunfei mengangguk, lalu menjawab, "Keadaan kemacetan. Sejauh yang saya tahu, teknik rahasia klan Tianjin kita jarang mengalami hambatan. Kekurangan terbesarnya adalah kita harus terus-menerus menemukan senjata sihir yang lebih canggih, sehingga memungkinkan untuk terus meningkatkan rantai rahasia semacam ini. Teknik. Selama Anda bisa terus mendapatkan senjata sihir tingkat tinggi, tidak akan ada hambatan." Petik 2. Mendengar ini, Tetua Agung terkejut. Penatua yang agung, saya mengerti. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi Tuan Ye, dan itu adalah bahwa darah klan Tianjin di tubuh Tuan Ye tidak murni dan cukup maju. Anda harus tahu bahwa Tuan Ye belum pernah menjadi anggota klan Tianjin kami. Esensi darah di tubuhnya diberikan kepadanya oleh kami pada saat itu. Petik 2. Tetua kedua tiba-tiba berteriak, "Ngomong-ngomong, itu pasti alasannya." Ketika Tetua Agung mendengar ini, dia segera mengangguk. Jadi begitu. Setelah mendengarkan kata-kata kedua tetua, Ye Yunfei juga merasa bahwa ini mungkin. "Bagaimana Pak Ye, kami bertiga bisa memberi Anda lebih banyak sari darah, untuk melihat apakah itu bisa membuat darah di tubuh Anda lebih murni dan maju. Kemudian Anda dapat memperbaiki rantai tersebut dan mengubahnya menjadi senjata untuk melihat apakah ada efeknya." Petik 2. Kata sesepuh agung, "Oke, kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua tetua dan penyihir agung." Ye Yunfei tentu saja tidak akan menolak. "Tuan Ye, silakan masuk ke tanah leluhur. Saya akan menggunakan kekuatan tanah leluhur untuk mengadakan upacara pengorbanan kuno klan kami, dan kemudian kami bertiga akan memberi Anda esensi darah untuk memastikan bahwa Anda akan berintegrasi dengan lebih sempurna dengan klan Tianjin kami." Esensi darah, kata penyihir agung. Dia adalah penyihir hebat dari suku Tianjin. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang esensi darah suku Tianjin, dan dapat mengatur beberapa upacara pengorbanan misterius suku Tianjin kuno. "Oke, terima kasih penyihir agung." Petik 2. Ye Yunfei mengangguk cepat untuk berterima kasih padanya. Jadi penyihir hebat membawa kedua tetua dan Ye Yunfei ke tanah leluhur klan Tianjin, bersiap untuk memberikan lebih banyak esensi darah klan Tianjin kepada Ye Yunfei. Bab 2384. Di tanah leluhur klan Tianjin, penyihir agung membuat beberapa pengaturan dan meminta Ye Yunfei untuk duduk di platform tinggi yang diukir dengan berbagai rune khusus. Kemudian penyihir agung dan kedua tetua memberikan minuman ringan dan memotong. Dari telapak tangannya, aliran esensi darah mengalir keluar dan terbang menuju Ye Yun di platform tinggi. Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia pencairan darah yang baru saja diajarkan oleh penyihir agung dan mulai memadukan esensi darah klan Tianjin. Penyihir agung dan kedua tetua adalah anggota inti klan Tianjin, dan esensi garis keturunan mereka secara alami adalah yang paling murni di antara klan Tianjin. Itu saja, Ye Yunfei terus menggabungkan esensi darah klan Tianjin. Setelah sekitar setengah hari, Archmage dan kedua tetua menjauh dari platform tinggi dan menemukan tempat untuk duduk dan memulihkan diri. Mereka bertiga telah mentransfer setidaknya 1/5 esensi darah di tubuh mereka ke Ye Yunfei, dan mereka merasa sedikit lelah. Tentu saja, esensi garis keturunan yang hilang dapat dipulihkan sepenuhnya dengan memulihkan atau mengisi kembali sumber daya perbaikan rantai yang memadai. Di platform tinggi, Ye Yunfei menghabiskan sepanjang hari untuk mengintegrasikan dengan sempurna esensi darah yang ditransmisikan oleh Archmage dan kedua tetua, dan sepenuhnya mengubahnya menjadi bagian dari darahnya sendiri. "Ayo kita coba sekarang, bisakah kamu menggunakan teknik rahasia berubah menjadi senjata untuk memadukan senjata ajaib tingkat negeri dongeng?" Setelah mengintegrasikan esensi darah dengan sempurna, Ye Yunfei memberitahu Archmage dan kedua tetua, memasuki menara pantom, dan segera mengeluarkan sejumlah senjata sihir tingkat Xuanxian dan mulai menggabungkannya. Yang pertama adalah senjata ajaib utama Xuanxian. 1 jam kemudian, Ye Yunfei berhasil mengintegrasikan senjata ajaib Xuanxian tingkat rendah. Selanjutnya, Ye Yunfei terus menggabungkan senjata ajaib satu demi satu di tingkat Xuanxian. Senjata ajaib Xuanxian kelas menengah, senjata ajaib Xuanxian kelas atas. Ratusan senjata ajaib tingkat Xuanxian digabungkan dalam satu tarikan napas. Termasuk lebih dari selusin senjata ajaib misterius terbaik.
Cobalah senjata ajaib yang asli. Ye Yunfei mengeluarkan senjata sihir abadi sejati tingkat rendah. Setelah sekitar 1 tahun mencoba, Ye Yunfei akhirnya berhasil mengintegrasikan senjata sihir abadi sejati tingkat rendah ini. Namun, Ye Yunfei merasa tubuh fisiknya sudah sangat enggan untuk menyatu dengan senjata sihir abadi sejati tingkat rendah ini, jadi dia berhenti mencoba menggabungkannya dengan senjata sihir abadi sejati. Tampaknya teknik rahasia inkarnasi sebagai senjata sihir tingkat mana yang dapat diintegrasikan dengannya, tidak hanya terkait dengan garis keturunan, tetapi juga terkait dengan kekuatan. Kekuatan fisikku saat ini mungkin dapat melawan Xuanxian yang sempurna, jadi saya sekarang dapat mengintegrasikan senjata ajaib abadi Xuanxian teratas. Namun jika ingin memadukan senjata sakti peri asli, sangat enggan. Petik 2, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Tubuhku menyatu dengan ratusan senjata sihir tingkat Xuanxian. Ini sangat sulit. Jika aku berdiri diam sekarang dan membiarkan serangan Xuanxian biasa, mereka mungkin tidak akan bisa melukai tubuhku. Harus dikatakan bahwa inti teknik rahasia warisan klan Tianjin, inkarnasi senjata, sangat menakutkan. Petik 2, Ye Yunfei berhenti memperbaiki rantainya, berdiri, mengepalkan tinjunya, merasakan kualitas fisiknya saat ini, dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Ye Yunfei merasa tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Kekuatan fisikku saat ini sekitar 2,6 juta naga. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Penggabungan ratusan senjata sihir tingkat Xuanxian membawa perubahan utama pada tubuh Ye Yunfei, yaitu menjadi lebih keras, tetapi kekuatan fisiknya juga meningkat pesat. Sekarang aku dapat dengan mudah bertarung melawan Perfect Immortal hanya dengan kekuatan fisikku. Kata Ye Yunfei, di dunia kecil Dewa Iblis yang kuat, kekuatan fisik Ye Yunfei menembus hingga 2 juta naga dan membunuh Penatua Zong dari Sekte Dewa Barbar, sekarang telah mencapai 2,6 juta naga dan dapat melawan Perfect Xuan Immortal. Dan dengan kekerasan fisik Ye Yunfei saat ini, itu tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika dia mendapat beberapa pukulan dari Perfection Xuanxian, tapi Perfection Xuanxian biasa mungkin bisa diledakkan oleh Ye Yunfei hanya dengan 1 pukulan. Kekuatan komprehensif saya saat ini hampir tak terkalahkan di tingkat Xuanxian. Ye Yunfei menunjukkan ekspresi percaya diri. Memanggil. Dengan cepat, Ye Yunfei keluar dari menara hantu dan mendatangi Archmage dan kedua tetua. Tuan Ye, apa kabar? Apakah Anda sudah mengintegrasikan esensi darah yang kami transfer kepada Anda? Tetua Agung segera bertanya. Terima kasih 3, saya telah dengan sempurna mengintegrasikan esensi darah yang telah Anda kirimkan kepada saya. Ye Yunfei mengangguk dan tersenyum. Archmage, ayo lakukan ini. Aku akan mengatur lusinan formasi untuk menyembunyikan altar teleportasi. Jika Master Earth Immortal belum tiba, itu tidak akan mudah ditemukan. Dengan cara ini, Anda dapat meninggalkan tempat ini dengan tenang dan kembali ke tempat tinggal sementara yang saya atur untuk Anda, klan Tianjin. Jika Anda terus tinggal di sini, mungkin akan ada lebih banyak musuh yang datang di masa depan. Karena saya telah memprovokasi beberapa kekuatan besar di dunia utama, siapapun yang ada hubungannya dengan saya akan berada dalam bahaya. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada Archmage dan kedua tetua. Tuan Ye, formasi yang telah Anda siapkan dapat menyembunyikan altar teleportasi. Jika Anda bukan Master Abadi Bumi, Anda tidak akan mudah ditemukan. Setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan, Archmage terkejut sekaligus tidak bisa dipercaya. Saya akan memaparkannya dan melihat cara kerjanya. Ye Yunfei tertawa. Jadi Ye Yunfei datang ke altar teleportasi kuno suku Tianjin, mengeluarkan sejumlah besar bahan formasi, dan mulai dengan cepat mengatur formasi. Dengan level formasi Ye Yunfei saat ini, dia secara alami mengatur lusinan formasi dalam waktu singkat. Bergemuruh, Ye Yunfei melambaikan lengan bajunya dan mengaktifkan lusinan formasi pada saat yang sama, melepaskan berbagai energi formasi dan sepenuhnya menyembunyikan altar teleportasi dalam sekejap. Aku benar-benar tidak bisa merasakan altar teleportasi. Tuan Ye, level formasi Anda terlalu tinggi. Petik 2, Archmage dan kedua tetua tidak bisa lagi merasakan aura apapun dari altar teleportasi. Jangan khawatir, bahkan jika ahli tingkat keabadian sejati datang ke sini, jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya, dia mungkin belum tentu bisa menyadarinya. Ada altar teleportasi di sini, jadi Anda bisa pergi dari sini dengan tenang. Petik 2, kata Ye Yunfei. Oke, Tuan Ye, kami percaya pada Anda.
Petik 2. Tetua Agung itu mengangguk dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tetua Agung, saya memiliki beberapa sumber pelatihan di sini. Saya akan memberikannya kepada Anda, sebagai sumber pelatihan klan Tianjin Anda." Ye Yunfei mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada sesepuh agung. Cincin luar angkasa ini berisi sejumlah besar bahan pemurnian tubuh, yang sebagian besar diberikan kepada Ye Yunfei oleh Dewa Iblis yang kuat. "Tuan Ye, sumber daya perbaikan rantai ini terlalu berharga." Tetua Agung mengambil cincin luar angkasa dan merasakannya, dan menemukan bahwa berbagai bahan pemurni tubuh yang terkandung di dalamnya memiliki nilai yang mencengangkan. Dan segera menolaknya. "Tidak masalah, ambil." Petik 2, kata Ye Yunfei, "Aku akan mengantarmu ke sana." Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Sekarang orang-orang dari kekuatan besar di dunia utama menangkap orang-orang yang terkait dengannya dimanapun di 3000 dunia. Ye Yunfei khawatir ketiga orang dari suku Tianjin ini akan ditemukan oleh orang-orang dari kekuatan besar. Tuan Muda Ye, Anda tidak perlu mengirim kami ke sana. Kita punya token. Selama kita mengaktifkan token ini, seseorang akan datang untuk membawa kita kembali ke dunia kecil tempat kita tinggal sementara." Petik 2, kata Tetua Agung, sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah token dan mengaktifkannya secara langsung. Benar saja, sesaat kemudian, seorang pria parubaya diam-diam muncul di luar markas klan Tianjin dan mendatangi sesepuh agung. Ternyata Tuan Ye juga ada di sini. Pria parubaya itu melihat Ye Yunfei dan menyapa. Ye Yunfei menemukan bahwa pria parubaya ini adalah seorang Xuanxian tingkat tinggi. Tampaknya faksi Guangming memiliki kekuatan tertentu, dan dapat mengirimkan Xuanxian tingkat tinggi sesuka hati. Ye Yunfei berpikir dalam hati, "Tuan Ye, saya akan mengambilnya kembali sekarang," kata pria parubaya itu. "Oke, ini waktunya bekerja." Ye Yunfei dengan cepat menjawab. Dengan lambaian tangannya, pria parubaya itu memindahkan Archmage dan kedua tetua ke dalam senjata ajaib luar angkasa, dan kemudian pindah ke luar angkasa, menghilang dalam sekejap mata. "Sekarang mari kita pergi ke alam bayangan langit untuk melihatnya." Ye Yunfei berpikir sejenak dan langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa. Segera setelah itu, dia datang ke alam bayangan langit. Sekelompok ahli asing juga masuk ke alam bayangan langit. Semuanya adalah anggota kekuatan utama dunia. Di antara mereka, yang terkuat juga merupakan 5 Master Xuanxian. Karena Master di tingkat keabadian sejati tidak berani masuk ke dunia 3000 ukuran ini dengan santai. Raja Bayangan Langit telah membawa sebagian besar orang di alam bayangan langit untuk berpindah, namun masih ada beberapa manusia biasa yang sangat lemah atau tidak memiliki pelatihan sama sekali. Orang-orang dari kekuatan besar di dunia utama ini tidak dapat menemukan orang-orang utama dari alam bayangan langit. Dalam kemarahan, mereka mulai membantai yang lemah dan manusia yang belum mengembangkan rantai mereka. Ye Yunfei secara alami tidak sopan dan langsung membunuh semua orang dari dunia utama. Lalu dia diam-diam meninggalkan alam bayangan langit dan menggunakan teknik rahasia tembus pandang untuk berjalan dalam kehampaan yang kacau. "Saya telah membunuh begitu banyak orang selama periode ini. Diperkirakan segera setelah kekuatan besar di dunia utama menerima berita tersebut, mereka pasti akan mengirim orang untuk menyelidikinya lagi. Namun, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak perlu takut sama sekali. Selama saya tidak bertemu dengan guru abadi sejati, saya bisa menghancurkan segalanya. Jika seorang guru abadi sejati datang dan saya bersembunyi di salah satu dari 3000 dunia, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap saya." Petik 2, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Pada saat ini, tanda pada Ye Yunfei tiba-tiba bergetar. Ye Yunfei segera mengeluarkan token itu. Itu adalah tanda yang diberikan oleh biksu gemuk dan lelaki tua itu kepada Ye Yunfei sebelumnya. Menurut lelaki tua itu, token ini adalah tanda khusus dari Sekte Cerah, dan merupakan alat untuk berkomunikasi antar anggota Sekte Cerah. Ketika lelaki tua itu menyerahkan token itu kepada Ye Yunfei, dia berkata bahwa dalam 5 hari, anggota Sekte Cerah akan menghubungi Ye Yunfei dan mulai mencari Master Sekte Cerah yang hilang. Namun kini lebih dari 10 hari telah berlalu sebelum seseorang akhirnya menghubungi Ye Yunfei. Faktanya, Ye Yunfei telah menunggu selama periode ini. "Apakah kamu di benua Feixian?" Sebuah suara datang dari token itu, tampak sedikit cemas. "Ya." Ye Yunfei terkejut sejenak, tidak mengetahui situasinya, lalu menjawab, "Hati-hati, aku telah menjadi sasaran orang-orang dari golongan gelap, dan mereka memburuku."
Mereka seharusnya melihatmu juga, hati-hati. Petik 2. Suara lain datang dari token itu. Apakah aku sudah menjadi sasaran faksi gelap? Ye Yunfei terkejut. Sekarang, wajah Ye Yunfei berubah, dan dia merasakan sesuatu di kejauhan sepertinya sedang menatapnya. Kamu telah dikurung di udara dengan teknik rahasia yang brilian. Orang tua itu segera berkata. Selama periode waktu ini, Tuan Hun mengasingkan diri di Menara Hantu untuk memperbaiki rantainya, tetapi tingkat energi spasialnya sangat luar biasa dan dia dapat merasakan berbagai situasi di dunia luar kapan saja. Ya, aku juga merasakannya. Ye Yunfei mengangguk. Tingkat energi kekuatan jiwa Ye Yunfei kini telah meningkat pesat, dan kemampuan persepsinya juga sangat kuat. Kebanyakan dari mereka berasal dari sisi gelap. Saya tidak tahu level masternya apa. Oke, aku akan menunggu mereka. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Ye Yunfei melangkah ke dalam kehampaan yang kacau, mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa pada saat yang sama, memegangnya di tangannya, siap mengaktifkannya untuk teleportasi kapan saja. View. Ye Yunfei merasakan lebih dari selusin sosok hitam diam-diam berjalan di kejauhan, bergegas menuju posisinya dengan cepat. Kecepatan lusinan sosok hitam ini sangat menakutkan, dan tampaknya mereka telah menggunakan semacam teknik rahasia tersembunyi yang sangat cerdik, yang sulit untuk dipahami orang. Jika bukan karena energi jiwa Ye Yunfei yang sangat kuat, dia mungkin tidak dapat menyadarinya. Cici. Dalam sekejap mata, lusinan sosok hitam itu bergegas mendekati Ye Yunfei, lalu tiba-tiba melancarkan serangan. Setiap sosok menghunus pedang panjang dan menebas Ye Yunfei. Semuanya adalah kaisar yang sempurna. Ilmu pedang yang ditampilkan oleh sosok hitam ini sangat cerdik. Setelah setiap pedang panjang dipotong, seperti asap dan kabut, dan bayangan pedang hitam besar yang kabur berubah menjadi bayangan pedang hitam besar yang kabur, yang membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali, bahkan dengan kekuatan jiwa, sulit untuk merasakannya dengan jelas. Fraksi gelap belum mengetahui kekuatanku yang sebenarnya. Ye Yunfei melihat selusin sosok yang hanya memiliki kekuatan kaisar sempurna, dan terkejut sejenak, lalu tersenyum. Memang benar ranah Ye Yunfei saat ini hanyalah ranah kekaisaran, mengirim lebih dari 10 kaisar surgawi sempurna untuk berurusan dengan Ye Yunfei bukanlah hal yang kecil. Cobalah energi hatiku. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berpikir sendiri. Jadi Ye Yunfei berpikir dan langsung mengerahkan energi mentalnya. Bergemuruh. Energi mental yang kuat lahir dalam sekejap, menyebar seperti gelombang besar, dan menekan ruang di sekitarnya dalam sekejap. Selusin sosok hitam semuanya tiba-tiba membeku, dan kemudian mereka tampak berada di bawah pengaruh imobilisasi, mempertahankan gerakan aslinya, berdiri diam di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Ye Yunfei menamparnya, bergemuruh. Tamparan Ye Yunfei terus membesar, melepaskan kekuatan fisik yang menakutkan. Kepulan-kepulan, lusinan sosok hitam itu seperti selusin kembang api berwarna darah, semuanya meledak dalam sekejap, berubah menjadi kabut darah, lalu berhamburan bersama angin, berubah menjadi ketiadaan. Seseorang masih mengincarmu, orang tua itu mengingatkan. Aku tahu, biarkan mereka terus berdatangan. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. View. Saat berikutnya, tidak jauh dari sana, 5 sosok hitam bergegas keluar dari ruang pada saat yang sama, semuanya memegang pedang panjang dan sempit, dengan bentuk yang aneh, memancarkan aura pedang dingin, dengan kecepatan yang mencengangkan, dan langsung mengepung Ye Yunfei. 5 Junior Xuanxian. Ye Yunfei, aku tidak menyangka kamu telah tumbuh sejauh ini. Harus dikatakan bahwa di antara 3000 dunia, sulit untuk menemukan jenius muda yang luar biasa. Namun, mengapa Anda memilih bergabung dengan Light School? Jika Anda bergabung dengan Illuminati, Anda mencari kematian. Faksi gelap kami selalu mementingkan talenta muda, dan telah merekrut sejumlah besar talenta muda. Ye Yunfei, jika Anda mau belajar dari kesalahan Anda dan bergabung dengan faksi gelap kami akan fokus melatih Anda. Jika tidak, Anda tidak akan berumur panjang. Percayalah, di 3000 dunia besar dan kecil, tidak ada seorang pun yang tidak bisa dibunuh oleh faksi gelap kita. Petik 2. Salah satu sosok berkulit hitam berbicara, suaranya agak dingin dan kasar. Tubuh makhluk gelap ini ditutupi dengan banyak tanda hitam aneh, yang terlihat seperti semburan asap hitam, sehingga orang tidak dapat melihat tubuhnya dengan jelas, dan terlihat seperti bayangan hitam. Oh, iya, karena tidak ada seorang pun di 3000 dunia yang Anda, faksi gelap, tidak dapat bunuh,
lalu mengapa Anda, faksi gelap, tidak membunuh semua anggota faksi terang? Bukankah ini berarti tidak ada seorang pun yang menentangmu? Petik 2. Ye Yunfei menjawab sambil mencibir. Faksi gelap kita ingin membunuh semua anggota faksi terang, tentu saja tidak sulit. Hanya saja waktunya belum tiba. Ketika waktunya tiba di masa depan, semua musuh faksi gelap kita di 3000 dunia akan dibunuh, dan tidak ada yang tersisa. Petik 2. Jawab sosok hitam itu. Jika waktunya tepat, aku khawatir faksi gelapmu ingin membunuh semua makhluk di 3000 dunia, sehingga tidak ada yang tersisa. Sayangnya, kalian golongan gelap tidak akan memiliki kesempatan ini. Petik 2. Ye Yunfei menjawab dengan dingin. Kemudian Ye Yunfei langsung mengambil tindakan. Dia meninju sosok hitam itu dengan pukulan. Jika itu masalahnya, matilah. Sosok hitam itu sangat marah, mengayunkan pedang di tangannya, dan menebas ke arah Ye Yunfei. Engah, Ye Yunfei menghancurkan pedangnya dengan satu pukulan, dan kemudian menghancurkan sosok hitam itu dengan satu pukulan, langsung membunuhnya seketika. Kemudian Ye Yunfei mengayunkan tinjunya seperti kilat, satu pukulan pada satu waktu, membunuh semua sosok hitam lainnya dengan kecepatan kilat, tidak meninggalkan siapapun. Bab 2385. Tubuh gelap ini agak aneh, ditutupi dengan lapisan energi hitam misterius, yang membuat tubuh mereka tampak bukan darah dan daging asli, tetapi dibangun oleh energi khusus. Yang membuat orang merasa lebih aneh adalah setelah tubuh makhluk gelap ini diledakkan, daging, darah, dan tulangnya dengan cepat terkarbonisasi, dan segera berubah menjadi abu terbang hitam dalam jumlah besar, dan akhirnya menghilang. Ye Yunfei mengambil tindakan cepat dan berhasil mengumpulkan sejumlah esensi darah. Sepertinya jika kamu ingin mengumpulkan esensi darah dari faksi gelap, kamu harus bertindak cepat. Ye Yunfei diam-diam berpikir, kekuatan fisik 2,6 juta naga yang memukul Xuanxian Junior seperti memukul telur dengan batu. Menyenangkan sekali, Ye Yunfei mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan melonjak di tubuhnya, dan tersenyum. Melanjutkan, Ye Yunfei melihat ke kejauhan dan berkata sambil mencibir. Di bawah persepsi kekuatan jiwa, Ye Yunfei telah menemukan bahwa sekelompok sosok hitam lain dengan cepat mengelilinginya. Mari kita membunuh dengan baik hari ini. Ye Yunfei mengambil satu langkah ke depan, lalu melakukan langkah pertama. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu dan menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, Ye Yunfei mengambil posisi dan meninjunya. Bergemuruh. Kekuatan tinju yang menakutkan langsung merusak ruang di lokasi itu, dan kemudian langsung menghancurkannya. Kepulan-kepulan, beberapa sosok hitam hancur pada saat bersamaan, seperti beberapa gelembung hitam, terus-menerus meledak. Memanggil, gerakan Ye Yunfei sangat cepat, dan dia meninju, meninggalkan bayangan, dan tubuhnya telah berpindah ke lokasi lain yang jauh. Ledakan, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Ye Yunfei berganti posisi beberapa kali berturut-turut, dan meninju beberapa kali, setiap pukulan meledakkan beberapa sosok hitam. Sial, kekuatan tempur anak ini sangat kuat. Apa yang terjadi? Sepertinya aku tidak bisa mengetahui lokasi spesifik anak itu, kecepatan gerakannya terlalu cepat. Segera, di ruang sekitar, banyak orang bergegas keluar ruang dan berteriak keras. Ini terutama karena kekuatan tempur Ye Yunfei terlalu menakutkan, dan setelah Ye Yunfei menggunakan metode kekecewaan ruang waktu, orang-orang ini tidak lagi dapat secara akurat mengetahui lokasi sebenarnya dari Ye Yunfei. Dia ada di sana, ayo kita lakukan bersama. Sosok hitam menunjuk ke tempat tubuh Ye Yunfei berada, dan berteriak keras. Sosok hitam ini dikelilingi oleh lapisan energi hitam tebal, memancarkan aura aneh. Tubuh hitam tinggi itu terus berputar, yang merupakan tipikal faksi gelap. Makhluk gelap ini adalah Xuanxian Perantara. Selain Xuanxian Perantara ini, ada 7 Master Xuanxian lainnya, termasuk Xuanxian Junior dan Xuanxian Perantara. Baru saja Ye Yunfei membunuh 5 Xuanxian, dan sekarang 8 lagi ada di sini. Ya, untuk menghadapiku, faksi gelap sebenarnya mengirim begitu banyak Master Xuanxian. Mereka sangat menghargaiku. Ketika Ye Yunfei melihat begitu banyak makhluk muncul, dia tiba-tiba berhenti dan mencibir. Selain makhluk dari golongan gelap, ada juga manusia, monster, iblis. Tampaknya faksi gelap telah benar-benar menarik banyak makhluk di dunia dengan ukuran 3000 ini. Ye Yunfei melirik makhluk di sekitarnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Nah,
Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk bergabung dengan faksi gelap kami, dan faksi gelap kami berjanji untuk membinamu dengan penuh semangat di masa depan. Jika tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Petik 2. Sosok hitam tinggi melangkah maju, menatap Ye Yunfei dengan dua mata hitam yang aneh, dan bertanya, "Terima kasih atas apresiasimu, tapi kepentingan terbesarku adalah menghancurkan kalian faksi gelap." Ye Yunfei menjawab dengan dingin, "Bagus sekali, nak. Kami, faksi gelap, telah memberimu banyak kesempatan. Kamu sendiri yang menolak untuk bersulang, tapi kamu bersikeras untuk meminum minuman penalti." Sosok hitam itu berkata dengan marah, "Nak, cabang istana Tianshan kami di alam mausolem abadi dihancurkan olehmu." Tiba-tiba seorang lelaki tua berdiri di kejauhan, menunjuk ke arah Ye Yunfei dan bertanya dengan tajam, "Itu benar? Istana Dewa Surgawi di alam mausolem abadi dihancurkan olehku." Tampaknya istana Tianshan di dunia utama juga bercampur dengan faksi gelap. Kalian orang-orang di istana Tianshan memang pantas mati. Petik 2. Ye Yunfei melirik lelaki tua itu, dan merasakan bahwa nafas energi yang memancar darinya memang mirip dengan nafas energi anggota istana Tianshan di mausolem abadi. Orang tua ini adalah ahli Xuanxian. Mendengus. Faksi mana yang istana Tianshan kami pilih untuk bersekutu bukanlah terserah Anda, seorang junior, untuk mengurusnya. Wah, kamu begitu kejam di usia yang begitu muda, hari ini kamu akan membayar harga yang pantas kamu terima. Petik 2. Orang tua itu tidak bisa menahan amarahnya setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. "Jika Anda ingin saya membayar harganya, Anda harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan," kata Ye Yunfei ringan. "Lakukan." Faksi gelap yang baru saja berbicara melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Fiuh. Satu demi satu, makhluk itu meregangkan tubuh mereka dan bergegas menuju Ye Yunfei. Sepertinya faksi gelap semakin memperhatikanmu. Kali ini mereka benar-benar mengirim begitu banyak Master Xuanxian untuk berurusan denganmu. Tuan Hun berkata kepada Ye Yunfei melalui pesan. "Mereka belum tentu datang ke sini khusus untuk berurusan dengan saya." Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, "Saat ini, lebih dari selusin makhluk telah bergegas menuju Ye Yunfei." Dengan pemikiran di benaknya, Ye Yunfei tiba-tiba mengerahkan energi mentalnya. Energi mental yang besar menyebar seketika dan langsung menyelimuti selusin makhluk ini, membuat tubuh mereka semua kaku. Pada saat ini, ada perasaan kelelahan mental dan fisik. Di sana tidak ada reaksi di antara mereka. Ini adalah teknik serangan energi rahasia yang tercatat dalam Sutra Hati Tak Terbatas. Sangat cerdik, jika bertemu musuh dengan kemauan yang lemah, dapat langsung menyebabkan jantung musuh gagal, atau bahkan keinginannya runtuh, sehingga dia tidak dapat melakukannya. Pikirkan perlawanan apapun. Sutra Hati Tak Terbatas tidak hanya mencatat cara mengolah rantai untuk meningkatkan energi pikiran, tetapi juga mencatat banyak metode rahasia tentang cara menggunakan energi pikiran untuk menyerang musuh. Tidak baik, selusin makhluk ini sedang dalam suasana hati yang buruk dan berusaha sekuat tenaga untuk mundur, tetapi sudah terlambat. Kepulan-kepulan, Ye Yunfei menebaskan sinar cahaya pedang, meledakkan selusin makhluk yang tertekan oleh energi mental. Hati-hati, kekuatan tempur anak ini sangat aneh. Petik 2. Xuanxian tingkat menengah mengingatkan dengan keras. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu, meninggalkan bayangan yang terus berputar di tempat tubuh utama telah pergi ke lokasi lain, dan sekali lagi menggunakan energi mentalnya, yang tiba-tiba menguras energi mental selusin makhluk di dekatnya, membuat mereka merasa hampa di dalam, kelelahan fisik dan mental, berdiri di sana tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Kepulan-kepulan, Ye Yunfei meninju, dan kekuatan fisik lebih dari 2 juta naga ditambahkan ke tinjunya, dan selusin makhluk diledakkan dalam satu gerakan. Faktanya, dengan kekuatan komprehensif Ye Yunfei saat ini, sangat mudah untuk menghadapi makhluk-makhluk ini dengan kekuatan Xuanxian dan di bawahnya, tidak peduli berapa banyak orang yang datang dari sisi lain, itu akan menjadi pembantaian sepihak. Brengsek, kecepatan gerak anak ini terlalu aneh, saya sama sekali tidak bisa melihat di mana tubuhnya berada. Bagaimana kita bisa melawannya? Petik 2. Karena Ye Yunfei menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu, yang terus meninggalkan bayangan, orang-orang itu terus menyerang bayangan yang ditinggalkan oleh Ye Yunfei, tetapi menemukan bahwa yang mereka pukul semuanya hanyalah bayangan, tanpa efek apapun. Inilah kecemerlangan metode kekecewaan ruang dan waktu.
bayangan yang tertinggal tidak akan langsung hilang, tetapi perlahan akan menghilang setelah jangka waktu tertentu. Selain itu, bayangan ini juga membawa aura kuat Ye Yunfei, yang membuat orang merasa salah penilaian, berpikir bahwa tubuh Ye Yunfei masih di sini. 8 Master Xuanxian semuanya bergerak, satu demi satu, mereka mengepung dan membunuh tubuh Ye Yunfei. Energi persepsi dari 8 Master Xuanxian ini sangat kuat, sehingga mereka secara kasar dapat melihat lokasi tubuh Ye Yunfei. Ayo, Ye Yunfei melihat 8 Master Xuanxian bergegas ke arahnya, tiba-tiba menghentikan gerakannya, dan berdiri di sana menunggu. Fiu, dalam sekejap mata, 8 Master Xuanxian itu bergegas mendekati Ye Yunfei. Bergemuruh, Ye Yunfei tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan menamparnya. Bergemuruh, jejak telapak tangan besar muncul di langit, sangat padat, memancarkan cahaya Buddha yang menyilaukan, terus meluas, dan seketika menekan ruang besar di bawahnya, menyebabkannya hancur, runtuh, dan berubah menjadi pecahan ruang dan waktu yang mengepul. 18 telapak tangan Tathagata Agung. Bang bang bang, 8 Master Xuanxian itu ditekan oleh kekuatan telapak tangan yang besar dan terbang satu demi satu, menyemburkan darah terus-menerus. Teknik telapak tangan macam apa ini? 8 Master Xuanxian semuanya terkejut. Biarkan mereka semua mati, Ye Yunfei berkata dengan dingin. Bergemuruh, jejak telapak tangan di langit tiba-tiba turun, satu demi satu telapak tangan, langsung menghancurkan tubuh 8 Master Xuanxian. Di antara mereka, 7 Master Xuanxian difoto dengan tubuh dan jiwa mereka musnah. Hanya lelaki tua di istana Tianshan yang masih memiliki tubuh jiwa yang terluka parah. Ini terutama karena Ye Yunfei ingin mempelajari kekuatan keseluruhan istana Tianshan dunia utama melalui lelaki tua ini. Karena jelas istana Tianshan di dunia utama telah mengincar Ye Yunfei tentu saja ingin memahami situasi pihak lain, ini disebut mengenal diri sendiri dan musuh. Boom boom, Ye Yunfei menggunakan 18 telapak tangan Tathagata Agung lagi, membunuh yang lainnya dalam sekejap, tidak menyisakan satu pun yang tersisa. Pantas saja Tuan Liu secara khusus memilih guru ini untuk diberikan kepada saya. Kekuatan 18 telapak tangan Tathagata Agung memang sangat dahsyat. Ye Yunfei sangat puas dengan kekuatan 18 telapak tangan Tathagata dan berkata sambil tersenyum. Memanggil, setelah membunuh semua orang dari faksi gelap, pikir Ye Yunfei, dan pohon pemelihara jiwa di lautan jiwa membuang lusinan cabang dan daun, menembak ke kejauhan, mengikat tubuh jiwa lelaki tua di istana Tianshan yang melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, ditarik kembali ke lautan jiwa, segera mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, dan meninggalkan kehampaan yang kacau ini. Bagaimana kabarmu sekarang? Begitu Ye Yunfei berteleportasi, token di tubuhnya segera bergetar, dan sebuah suara keluar, yang merupakan suara yang sama seperti sebelumnya. Saya baru saja bertemu orang-orang dari faksi gelap, tapi saya telah berhasil pergi sekarang dan saya baik-baik saja. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, apakah kamu membunuh orang-orang golongan gelap itu? Suara itu bertanya. Ya, Ye Yunfei terdiam sejenak dan menjawab, kamu ada di mana sekarang? Saya pergi mencari Anda, dan kemudian kami berdua, dan 5 orang lainnya, akan membentuk tim yang didedikasikan untuk menemukan guru yang hilang dari sekolah cemerlang kami di zaman kuno. Pihak lain berkata lagi, saya sekarang berada di kekosongan kekacauan dekat alam uni surgawi. Ye Yunfei ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, oke, tunggu di sana. Aku akan pergi sekarang, kata pihak lain. Bersambung.